Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dalam rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Ferdinand Bonggalotong STH sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Disilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 1 bait yang pertama. Kita habiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan sertamu juga. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan dan menyatakan akan kesaksian hukum Tuhan. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut ini dengan pujian Mazmur 42 ayat 1. Akan sungai rindu rusang, haus dan letih lesu, jiwaku di dalam susah, rindu akan Tuhanku. Allah pohon hidupku, bilakah ku boleh datang di hadapan hadrat-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan sebelum kita
mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Dan sebelumnya itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi, diamkanlah suara-suara hati kami. Dan biarlah Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu yang hidup, yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus menolong dan melengkapi kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Amin. Adapun kesaksian firman Tuhan demikian dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17 demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tahu dan tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia kalau kita mendengar dan merenungkan Taurat Tuhan ini siang ataupun malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan,
Dari bacaan ini kita mau merenungkan di bawah satu tema yang sudah ditetapkan, yaitu dicari pemimpin sejati. Nah, saudara-saudara, saat ini selaku bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, kita berada dan memasuki musim pilkada atau pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten kota, baik itu wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Dan kita melihat bermunculanlah sejumlah kandidat yang lama pun, yang baru, dengan berbagai trik obrolan politik mereka, serta janji-janji yang manis dan menjanjikan yang oke punya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, dari perikop ini kita melihat dan mau belajar bagaimana Yosua dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Secara luar biasa, heran dan ajaib, sehingga ia menjadi pemimpin yang sejati. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang kita melihat dari pribadi Yosua, sehingga ia menjadi pemimpin yang sejati. Antara lain yang pertama, Yosua yakin bahwa ia dipilih dan diutus oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, setiap pemimpin harus sadar benar bahwa tugas yang diembannya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat Yosua. Yosua ini pekerja berat. Ia bekerja, bergerak dalam kehendak dan perintah Tuhan, di mana Yosua hanya mengandalkan Tuhan. Ia bergerak, bertindak, dan memberi perintah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita melihat di sini Yosua memiliki kerendahan hati, di mana dalam ayat 7 cukup jelas kita baca tadi bahwa Yosua adalah pilihan Tuhan. Sebagai pilihan Tuhan, ia disertai oleh Tuhan dan namanya besar. Jadi dari sini kita melihat bahwa Yosua rendah hati. Inilah karakter Yosua sebagai pemimpin sejati. Ia tidak pernah menjadi sombong dan angkuh. Ia tahu dan sadar bahwa ia hanyalah alat, ia hanyalah hamba, ia hanyalah pelayan, hanya mau melaksanakan tugasnya memimpin umat Allah sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita melihat di sini Yosua mengarahkan umat Allah untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi pemimpin yang sejati adalah seorang yang memberi tuntunan, memberi bimbingan, memberi arahan kepada orang yang dipimpinnya, tentu dengan tujuan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Dan yang kelima, kita melihat di sini Yosua bekerja atau melayani tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi Yosua menjadi pemimpin yang tidak menggunakan posisi atau tidak menggunakan jabatan
untuk kepentingan pribadi, tetapi hanya memikirkan orang banyak yang dipimpinnya. Dan yang keenam yang kita lihat dalam bacaan ini, Yosua memiliki integritas karena ia sangat berwibawa. Ia dihormati, ia berani dan berdampak bagi orang lain. Nah, yang menjadi tantangan bagi jemaat, bagi saudara dan saya, kita melihat sekarang begitu banyak pemimpin, baik itu dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga, apakah dia sebagai bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, atau sebagai pemimpin di kantor, bahkan juga sebagai pemimpin di jemaat. Kita melihat begitu banyak aparat atau para pemimpin-pemimpin kita yang tidak memiliki integritas atau tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki kerendahan hati, tidak berwibawa, bahkan tidak bisa dipercaya, sehingga buntutnya banyak yang berakhir dengan kegagalan. Selebihnya ada yang berakhir di terali besi. Nah, kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita mau simak, apa yang kita mau tarik dari bacaan ini untuk kita bawa dalam kehidupan ini, untuk menemukan pemimpin yang sejati? Ada beberapa hal yang saya catat untuk kita simak, untuk kita bawa dalam menjalani kehidupan ini ke depan. Yang pertama, ada 3 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, bahwa ia telah sungguh-sungguh bertobat. Jangan mimpi menjadi pemimpin kalau tidak bertobat. Jadi yang pertama, bahwa seorang pemimpin harus mengalami pertobatan pribadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa sebagai seorang pemimpin yang harus dimiliki, yaitu milikilah akal budi yang diperbaharui atau pembaharuan akal budi. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang sejati. Dan yang ketiga dari 3 syarat utama, milikilah cara hidup yang dikuasai oleh ketaatan kepada Tuhan yang dapat menjadi teladan. Nah, inilah 3 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saya ulang, yang pertama tadi, seorang pemimpin harus memiliki pertobatan, atau katakanlah sudah bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin harus punya pembaharuan akal budi. Dan yang ketiga, milikilah cara hidup yang dikuasai oleh ketaatan kepada Tuhan yang dapat menjadi teladan. Itu yang pertama yang kita lihat dalam 3 syarat utama yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang kedua, belajar dari kisah Yosua selaku pemimpin sejati, kita wajib berdoa supaya Tuhan menolong mereka agar tetap waspada dan siaga penuh.
Artinya yang kedua, sebagai pemimpin Yosua, dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu taat dan berdoa. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sebagai warga negara yang baik dalam masa-masa pilkada ini, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, sebagai warga negara yang baik dalam masa-masa pilkada ini, mari pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita hening sejenak dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kekasih Tuhan, mari saja jemput kita bangkit berdiri bersama dengan orang percaya. Kita akan mengungkapkan dan menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita lakukan nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan 2. Sementara itu kita nyatakan syukur dengan memberi persembahan. Puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga, sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatku. Dia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sempurna. Puji Raja yang memberi pertolongan. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan dengan kepala yang tertunduk, namun dengan hati yang senantiasa terangkat kepadamu, menandai puji dan syukur atas waktu sejenak bersama dengan jemaat-Mu dalam ibadah minggu yang kudus ini, yang walaupun kami laksanakan di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan secara khusus kami sudah diberkati
lewat kebenaran firman-Mu yang hidup, yang mana melalui firman-Mu ini menantang dan mengajak kami untuk menjadi teladan di dalam memimpin, baik dalam rumah tangga kami masing-masing maupun di mana kami berada. Biarlah dengan semuanya ini kami percaya Engkau tetap menolong dan menyertai kami. Melalui syafaat ini juga kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea. Engkau melihat dan mengenal umat-Mu di dalamnya, baik itu para hamba-Mu, pendeta jemaat, bersama dengan seluruh presbiter, baik dari kalangan PKB, pemuda, PPR, anak dan remaja, koster dan tata usaha, bahkan pihak keamanan. Engkau juga tetap tolong dan kuatkan semuanya dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati semua program yang sedang dicanangkan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan semakin diagungkan. Begitu juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Kami tidak tahu persis siapa di antara jemaat-Mu, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Pulihkan, kuatkan, sehingga mereka boleh kembali ke tempat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan mungkin ada yang dalam duka cita oleh karena ditinggal pergi kekasih-kekasih mereka. Kami percaya Engkau tidak membiarkan, hiburkan dan kuatkan, agar mereka boleh memahami bahwa apa yang dibuat Tuhan baik adanya. Begitu juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Engkau tolong dan kuatkan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan secara khusus dalam persiapan bangsa kami untuk menghadapi dan memasuki masa-masa pilkada, di mana kami akan menetapkan sejumlah calon pemimpin, baik sebagai wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di sejumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami untuk memilih yang terbaik, sehingga proses pilkada boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami berdoa buat umat-Mu di jemaat ini dalam berbagai tugas dan pekerjaan, baik di kantor sebagai abdi negara maupun yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, dalam usaha mandiri, dalam bentuk apapun yang dikerjakan menurut kehendak-Mu. Berkati. Bahkan juga kuatkan kami semua dalam menghadapi situasi bangsa yang sampai saat ini, yaitu masa-masa COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan kami. Engkau sendirilah yang akan memulihkan keadaan bangsa ini, bahkan memulihkan kehidupan kami, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kami boleh jalani dengan baik dan nama Tuhan semakin diagungkan. Begitu juga anak-anak yang Engkau sudah karuniakan bagi kami, baik yang saat ini masih dalam suasana pertumbuhan, pun yang saat ini dalam masa-masa pendidikan. Engkau melihat dan mengenal semuanya. Berkati agar mereka semakin dimampukan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan masing-masing. Bahkan tugas dan pelayanan kami seminggu sepekan ke depan, dalam berbagai tugas dan kegiatan yang kami tekuni, kami percaya Tuhan Engkau tetap setia menolong memberkati kami. Bahkan juga secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia yang begitu tekun dan setia memandu kegiatan pelayanan ibadah ini. Engkau juga tetap tolong kuatkan mereka semua, agar mereka semakin dimampukan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk hormat dan kebesaran nama-Mu.
Ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami, yang telah mengampuni salah dan dosa kami, serta mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 1 November 2020. Yang pertama, telah terdaftar pada kantor GTN Jemaat Tamalandrea untuk peneguhan dan pemberkatan nikah antara pasangan calon mempelai. Yang pertama, Reynol Masaleh SE dengan Ningrum Wardani Bulawan A. Paunganan Eskom. Pemberkatan nikah Rabu 4 November 2020 pukul 14 WITA. Pastoral dilaksanakan Selasa 3 November 2020 pukul 8 WITA. Yang kedua, Edwin Febrianto dengan Siamas Abigail Lebang dari Dapel 5. Pemberkatan nikah hari Rabu 11 November 2020 pukul 14 WITA. Pastoral Selasa 10 November 2020 pukul 8 WITA. Pasangan yang ketiga, Franz Philip Dumaka dengan Elsa Frida dari Dapel 8. Pemberkatan nikah Sabtu 14 November 2020 pukul 14 WITA. Pastoral Jumat 13 November 2020 pukul 8 WITA. Yang keempat, Aprianto Amos dengan Stella Cindy Wilandari dari Dapel 7. Pemberkatan nikah Senin 16 November 2020 pukul 14 WITA. Pastoral Jumat 13 November 2020 pukul 8 WITA. Yang kedua, warta yang kedua, telah terdaftar pada kantor GTN Jemaat Tamalandrea sebagai anggota jemaat yang baru atas nama keluarga Urian Dinansa A. Panggalo dari Dapel 5 dan keluarga Edison dari Dapel 5. Majelis serta segenap warga jemaat mengucapkan selamat bergabung dalam pelayanan bersama GTM Jemaat Tamalandrea. Tuhan Yesus memberkati. Berita yang ketiga, kebaktian rumah tangga online akan dilaksanakan atau diaktifkan kembali sepanjang bulan November 2020, 2 kali seminggu setiap hari Senin dan Jumat. Bagi yang ingin ibadah tatap muka di rumah dapat dilayani dengan ketentuan melaksanakan protokol kesehatan termasuk pembatasan peserta ibadah, yaitu hanya anggota keluarga, penghimpun ditambah dengan majelis pelayan. Jadwal pelaksanaan dikoordinasikan oleh keluarga, penghimpun, dan majelis dapel masing-masing. Berita yang keempat, kebaktian kategorial dilaksanakan secara online sesuai dengan jadwal masing-masing, kecuali PPGTM akan dilaksanakan ibadah offline di gereja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Yang kelima, kebaktian hari Minggu 8 November dilayani oleh Majelis Jemaat Tamalandrea dari Dapel 6. Rekaman bersama pendeta dan musik gerejawi dilaksanakan pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 11 WITA.
Yang keenam, rapat koordinasi BPMJ dengan para koordinator dapel dan bidang subbidang dilaksanakan pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 17 WITA di tempat ruang gereja dengan agenda utama rencana membuka kembali ibadah di gereja dengan mengikuti peraturan pemerintah dan protokol kesehatan. Berita yang ketujuh, mengingat kembali tentang batalnya persidangan majelis klasis yang sedianya dilaksanakan di Jemaat Tamalandrea pada akhir Oktober tahun ini. Bagi warga jemaat yang belum menyelesaikan basar Papiong supaya disetor ke bendahara jemaat. Yang kedelapan, tahapan pemilihan penatua dan syammas di Jemaat Tamalandrea saat ini baru pada tahap pemutakhiran data anggota SIDI jemaat, daftar anggota SIDI, dapel, perdapel dan yang sudah masuk supaya dicocokkan kembali dengan dapel masing-masing. Tahap berikutnya adalah pembinaan umum warga jemaat yang dijadwalkan tanggal 19 dan 21 November 2020. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita bangkit berdiri dan melakukan pujian nyanyian rohani nomor 18. Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kami. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 118 bait yang pertama. Di
pada saat ini, Minggu 1 November 2020.